Mari kita sekarang buka firman Tuhan dan ambil catatan. Judulnya di atas ketaatan Tuhan sediakan. Cerita kuno sekali, yaitu kepercayaan Abraham diuji di Kejadian pasal 22, sambil dibuka. Coba saya katakan ini ya, sebagai remah. Ternyata rahasia berkat itu taat. Ternyata yang namanya kunci diberkati itu taat. Taat tanpa kondisi. Orang yang nurut sama Tuhan itu Tuhan bertanggung jawab. Nggak pernah Tuhan itu menyesatkan kita dan menjerumuskan. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu itu dalam perintahnya dan itu merupakan kehendaknya, berbahagialah orang-orang yang mentaatinya. Di atas ketaatan Tuhan sediakan, mari kita baca Kejadian 22 ayat 6 sampai 14. Saya baca beberapa ayat lalu saya jelaskan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Berhenti sampai situ, saya jelaskan satu persatu. Di atas ketaatan Tuhan sediakan. Jadi jangan kita semerta-merta minta berkat dari Tuhan, bless me, bless me. Saya ngerti. Berkat Tuhan itu anugerah diberikan cuma-cuma, saya tahu. Apalagi keselamatan ya kan. Tapi Tuhan itu memberi ruang untuk kita berpartisipasi. Dan Tuhan tidak akan memberkati orang fasik yang pasti. Dan berkat tidak melulu materi ya. Jadi jangan sampai kita menyombongkan berkat material kita. Itu tidak tentu perkenanan Allah. Itu bisa juga jadi kutuk pada akhirnya atas hidup keluarga kita. Berkat Tuhan itu yang menjadikan seseorang berhasil, termasuk menjadikannya kaya. Susah payah tidak menambahinya, artinya Tuhan itu nggak pakai embel-embel seperti pesugihan, lalu ada tumbalnya. Ini bukan hanya bicara tentang rezeki, tapi persediaan Tuhan dalam segala sesuatu. Setiap faktor dan sektor hidupmu. Kita lihat sekarang ada dua tokoh yang saya ingin kita perhatikan. Yang satu adalah seorang ayah, satunya anaknya. Tiada lain Abraham dan Ishak. Mari kita baca lagi ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, karena Tuhan suruh. Konteksnya begini, Tuhan suruh dia dan Tuhan sudah beritahu, persembahkan anak tunggalmu. Jadi Abraham sudah tahu bahwa ini berujung death atau kematian putranya yang dia sayangi, dan dia sudah menunggu-nunggu, menanti-nanti 100 tahun lebih. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Jadi dia bukan lagi bocah atau bocil, bocah kecil. Fakta dia memikul kayu bakar, itu berat sekali ya, kayu bakar. Berarti anak ini bukan lagi balita dan bukan lagi elementary, dia bukan lagi anak sekolah dasar. Dia minimal remaja. Berarti dia Ishak itu sudah berada di usia pilihan bebas atau free will choice. Tidak seperti anak kecil kan nggak punya pilihan. Apalagi kalau bayi, papa ke kanan dia ke kanan, papa ke kiri dia ke kiri. Tapi anak kalau sudah beranjak dewasa, mulai akil balik, kalau dia sudah jadi teenager, dia sudah punya kehendak, dia punya kemauan. Kadang-kadang juga papa mamanya mau ajak, dia ada acara sama teman. Anak ini sudah seusia orang yang bisa membuat pilihan orang dewasa, no longer a child. Jadi saya ingin Anda melihat bahwa yang taat dalam cerita ini ada dua, Abraham dan Ishak, sama-sama susah. Abraham disuruh mempersembahkan putranya yang dia sudah nanti-nantikan sebagai janji Allah. Mana ada sih papa kalau melihat anaknya sakit gitu, ayah yang mengasihi pasti berdoa begini, Tuhan biarkan aku aja yang mati, jangan dia. Itu pedihnya luar biasa, apalagi dia yang harus mempersembahkannya. Bagi Ishak, nggak takut apa? Ada pisau dan api. Tapi di ayat ini dia belum tahu kalau ternyata dialah yang akan dikorbankan. Tapi ada dua orang taat di sini yang saya sangat kagumi.
Kenapa Tuhan memberkati Ishak? Tapi cerita hari ini bukan tentang Ishak ya, tapi tentang Abraham dulu. Kenapa Allah menjadikan Abraham itu bapa segala berkat? Sekarang kita mengerti, karena dia taat. Memang berkat itu kasih karunia, tetapi Tuhan itu tidak buta, tidak merem terhadap respon hati anak-anaknya. Tuhanlah yang memisahkan, membedakan antara orang benar dan orang fasik. Dari mana perbedaannya? Dari respon hati mereka, taat atau tidak taat kepadanya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya suka kalimat ini, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Inilah sebuah gambar dua orang pria dewasa yang berjalan bersama-sama dan saling menginspirasi dalam ketaatan. Saya percaya kalau kita mau taat sama Tuhan itu kita nggak mungkin sendirian kok. Di bawah kolong langit ini selalu ada orang lain yang akan taat bersama denganmu. Bukan taat untukmu, Anda harus taat untuk diri sendiri. Taat tidak bisa diwakili, tapi jangan merasa malang sendiri. Kenapa kok aku disuruh begini? Kenapa kok aku diperintahkan begitu? Anda tidak sendirian. Di bawah kolong langit ini, di atas bulatan bumi, ada orang lain seperti dirimu, mirip yang Tuhan suruh taat pula. Mengampuni, soal mengasihi, soal berdoa, soal bersyukur. Dan orang yang taat biasanya Tuhan akan jodohkan. Ini nggak tentu suami istri, maksudnya juga dalam hal pertemanan, persahabatan. Tuhan pasti pertemukan kita dengan orang lain yang juga mau taat pada Tuhan. Sehingga besi menajamkan besi, orang taat menajamkan sesama yang taat kepadanya. Tuhan itu pasti memberi kepada kita mitra-mitra dalam kerajaan sorga. Hargailah orang-orang di sekeliling Anda yang takut akan Tuhan. Mereka adalah saudara-saudaramu yang belajar taat pula. Dan biarkan kita saling menguatkan, saling mengajari, saling belajar satu terhadap dari yang lainnya. Di sini adalah sebuah gambaran dua pria, satu lebih tua, satu lebih muda, berjalan bersama-sama, saling menginspirasi dalam ketaatan. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Saya suka sekali dengan sautan-sautan ini. Ini ayah dan anak terpaut jauh usianya, udah bukan lagi usia engkongnya. Ini sudah usianya seperti kakek conya, apa itu ya? Jadi sudah bedanya jauh generasi. Tapi hubungan mereka sangat fungsional, tidak seperti hari ini banyak ayah dan anaknya yang tidak bicara. Papa dan anak yang tidak saling belajar, tapi yang saling muak satu dengan yang lainnya. Papanya mengeluhkan anaknya, "Anakku pemberontak." Anaknya berkata, "Papa, aku tuh bukan teladan. Papaku adalah nightmare-ku atau mimpi burukku." Enggak. Belajarlah sesuatu. Ketaatan itu harus turun-temurun. Ketaatan adalah warisan dalam keluarga Anda yang paling mahal. Harta bisa dicari. Tapi taat kepada Tuhan, itu adalah legacy. Itu sesuatu yang akan dicontoh oleh putra-putrimu. Saya melihat Abraham di sini berhasil mendidik anaknya, sekalipun anak sudah usia seperti cicitnya, tapi dia sangat dekat. Dan Abraham berhasil menginspirasi sebuah teladan dalam diri anaknya, bahwa taat kepada Tuhan itu absolut, tidak boleh ditawar. Hari itu, penerus Abraham namanya Ishak sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang yang diberkati. Anda mau keturunan Anda diberkati? Jangan kasih mereka duit, kasih uang. Itu bisa menyusul. Orang punya uang banyak tidak garansi, orang punya uang sedikit juga tidak perlu. Tidak perlu kita merasa minder. Sebab yang membuat keturunan kita diberkati adalah roh takut akan Tuhan alias taat. Abraham berhasil mendidik anaknya dalam hal ini, dan anaknya berhasil untuk meniru bapaknya. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ini anak yang sangat brilian ya, pintar sekali. Dia bilang, "Hei, tunggu Pak. Ini kan ada api dan kayu, tapi ayah,
Di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Pikiran anak muda biasanya kritis. Dia tanya, dari tadi saya lihat ayah pegang kayu dan api, tapi mana hewannya? Mana hewan sembelihan? Di sini kita pelajari sesuatu bahwa taat kepada Tuhan itu tidak meniadakan logika. Seperti beberapa orang yang punya kebiasaan buruk, yaitu ngeroh tanpa fondasi, alias spiritual madness atau kegilaan rohani. Taat nggak seperti itu. Orang yang suka taatnya itu ngawang, disuruh Tuhan. Tapi hidupnya dia nggak seimbang, imannya nggak sehat, bahkan hubungan dengan orang aja nggak keruan. Ya kita perlu nguji segala sesuatu. Tapi sekalipun semua sudah masuk akal, hidup orang itu sudah pada tempatnya. Ketika Tuhan suruh kita sesuatu atau melakukan sesuatu yang baru atau yang belum pernah kita lakukan atau yang kita anggap itu bukan dalam kesanggupan kita sebagai manusia, Tuhan tidak suruh kita menanggalkan logika, tapi Tuhan suruh kita pakai logikanya. Pembaharuan akal budi. Tuhan suruh kita untuk melihat realita yang jauh lebih tinggi. Ketika si Ishak tanya sama papanya, di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham. Coba lihat ya, Abraham bisa begitu tenang. Orang kalau taat nggak usah panik. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Abraham tidak berdusta. Abraham beriman. Dia berkata nanti akan ada domba korban bakaran baginya yang disediakan bagi kita. Ini yang saya maksudkan tadi. Orang even taat pada Tuhan, bahkan taat pada Tuhan pun seringkali make sense. Masuk akal, tapi susah dilakukan. Kadang-kadang kita disuruh mengampuni 7 kali 70, sakit memang. Tapi kalau kita pikir lagi ya, masuk akal sih. Daripada saya benci 490 kali, saya sakit setengah mati, mending saya memilih untuk mengampuni sakitnya sementara lalu diberkati. Perintah Tuhan itu tidak sulit, tidak susah. Kalau kita ngerti poinnya, kalau kita paham maksudnya. Karena itu di sini Abraham ditanya sama anaknya, mana hewan kurban? Abraham berkata, nanti Tuhan pasti sediakan. Dia nggak tahu nanti ujung cerita ini seperti apa. Kan dia nggak dapatkan bocoran. Kan dia sedang mengalaminya sendiri, dia sedang melaluinya. Bisa saja di dalam pikiran benaknya sebagai manusia yang tidak maha tahu, mungkin anakku sungguhan mati nanti, Tuhan akan bangkitkan, lalu Tuhan kasih domba gantinya. Atau mungkinkah Abraham curiga, nanti nggak mungkin lah sebelum aku korbankan anakku pasti ditahan sama malaikat. Saya rasa sih tidak. Abraham kalau tahu berarti taatnya nggak penuh. Orang yang taat tetapi tidak segenap hati, orang yang taat tapi tahu bahwa ini nggak jadi, itu tidak termasuk ketaatan. Karena dia punya cadangan. Saya rasa Abraham nggak punya pikiran itu sih. Dia pikirannya paling, kalau anakku mati, Tuhan pasti kembangkitkan, lalu nantinya aku akan berikan korban yang adalah hewan. Ibrani pun mencatat begitu di Perjanjian Baru bahwa Abraham percaya bahwa sekalipun anaknya mati, kalau dia mati, Tuhan akan bangkitkan suatu Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, penutupan ayat 8. Untuk kedua kalinya diucapkan lagi. Jadi Abraham dan Ishak ini berjalan from obedience to obedience, dari ketaatan pada ketaatan, bersama-sama. Saya bersyukur, saya punya teman-teman lama, rekan-rekan lama hari ini yang bersama dengan saya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Kalau saya bisa nostalgia atau saya bisa kaleidoskop ya, kehidupan kami puluhan tahun ke belakang itu berisi begini ceritanya. Tuhan membawa kami bersama-sama dari ketaatan pada ketaatan, dan di setiap musim hidup kami, up and down-nya, belajar, berusaha untuk taat. Kami masih bersama-sama bertahun-tahun kemudian. Hargai teman-teman seperti itu. Ya, mereka bukan hanya saudara seiman, tapi mereka juga saudara sevisi yang sama-sama taat kepada Tuhan Yesus. Saya percaya di sini terjadi bonding yang luar biasa antara Abraham dan anaknya. Makanya rumah tangga kita, keluarga kita juga harus diisi dengan kesaksian begini. Bukan dari berantem ke berantem melulu. Pasti ada konflik-konfliknya. Kalau nggak ada, berarti kan tidak bergesekan. Kalau nggak bergesekan, berarti kan nggak dibentuk sama Tuhan. Tapi hendaknya hidup kita itu, cerita besarnya itu begini. Tuhan bawa kami satu keluarga ini dari ketaatan pada firman kepada ketaatan pada firman berikutnya, dan puluhan tahun kemudian
hubungan kami semakin matang, dan firman Tuhan semakin lengkap dalam diri kami. Dari ketaatan pada ketaatan dan berjalan bersama-sama. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Berhenti saya jelaskan ayat 9. Sampai mereka di lokasi yang ditunjuk Tuhan. Lalu Abraham mendirikan mezbah, disusunnya kayu. Waktu dia menyusun kayu, Ishak masih sama-sama menyusun kayu itu bersama sang ayah. Tapi waktu di kalimat berikutnya diikatnya Ishak, nah di sini pasti Ishak shock sekali. Waktu menyusun kayu mereka masih berdua. Waktu diikat, taat mereka sendiri-sendiri. Abraham harus tega. Dia harus menguatkan hatinya. Aku harus taat kepada Tuhan. Aku harus lebih mencintai Tuhanku daripada anakku satu-satunya. Aku harus mengasihi Tuhanku melebihi daripada keluargaku. Dan Ishak waktu diikat, dia tidak memberontak. Ingat, ayahnya sudah 100 tahun lebih. Ishak dengan gampang melawan. Kalau dia lawan, si Abraham tak punya kesempatan mengikatnya. Jangankan lawan, lari aja nggak bisa dikejar kok. Ini anak muda. Kalau usia segitu itu otot besi, tulang baja. Di sini ada seorang kakek renta yang dia sebut sebagai ayah. Ishak waktu diikat, dia harus percaya papanya tahu apa yang dia lakukan. Ishak harus menaruh trust. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Masa Abraham gendong anaknya umur 100 lebih, itu Ishak naik sendiri. Diletakkan itu berarti dengan bantuan Ishak. Ishak naik, saya bisa bayangkan sekalipun dia udah remaja, dia nangis. Wahai papa, kenapa ayah? Kenapa? Kenapa aku? Tapi dia gak memberontak, coba bayangkan. Ketaatan itu bisa bersama-sama, asiknya rame-rame. Kita saling menguatkan. Tapi ada satu titik dalam dunia keintiman dengan Allah, tidak ada orang bisa berdiri bersama denganmu. Anda harus taat sendiri. Ada saatnya, di level tertentu, no one can obey God for you. Nah, satu titik, satu kedalaman, tak seorang pun di dunia ini bisa taat kepada Tuhan mewakili Anda. Tidak ada seorang pun bisa mentaati Allah bagi Anda. Hari itu, dia susun kayu. Papa anak masih bekerja sama. Ayo saling kerjasama, sini kayunya, ini kamu nyalakan apinya. Masih bisa tektokan kata orang. Tapi waktu mulai Ishak diikat, Ishak sendirian di hadapan Sang Maha Kuasa. Dia harus memutuskan isi hatinya. Free will choice atau keputusan bebasnya harus digunakan untuk taat pada Tuhan atau lari dari panggilan. Dan Abraham juga sama. Tidak bisa lagi seorang pun membantunya. Istrinya pun tidak di gunung itu. Anaknya yang harus dia korbankan dan harus dari tangannya sendiri. Dan dia harus menguatkan seluruh kekuatannya yang sisa di tubuh yang sudah renta tua. Dan di sini tak seorang pun di bumi ini bisa menolongnya. Saya ingin Anda mengerti bahwa taat itu tidak hanya Tuhan suruh saya lakukan Taat itu harus dengan pengabdian, segenap hati, harus trust, harus percaya sama Tuhan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Saya merinding loh baca ayat 10 dan 11. Waktu Abraham mulai beraksi, dia nggak hanya lip service atau janji-janji. Seperti banyak di antara kita sering janji palsu sama Tuhan, buat komitmen, lalu nggak jadi, lalu kita menyesali. Waktu dia mulai melakukan firman itu, malaikat Tuhan tiba-tiba berseru dari langit, memanggil namanya, Abraham, Abraham. Ingat ya, waktu kita punya kebutuhan, kita doa, kita yang teriak-teriak sama Tuhan. Tapi waktu kita taat kepada perintahnya, Tuhan yang teriak nama kita. Tuhan yang berseru dari sorga kepada kita dan tentang kita. Itulah sebabnya orang yang sungguh-sungguh dekat dan taat,
tidak akan mempromosikan dirinya. Sebab Tuhan yang akan berseru dari sorga, menyebut namanya, sehingga terdengar oleh orang lain. Bukan hanya berseru kepadanya, tapi juga berseru tentangnya. Bukan keseruan Tuhan dicatat di kitab Kejadian yang hari ini kita baca. Dan waktu kita membacanya, kita tahu bahwa Allah berkenan kepada Abraham. Abraham, biar Tuhan yang akan speak highly of you. Biar orang melihat bahwa urapan Tuhan nyata, bukan sesuatu yang dibuat. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Buah itu nggak bisa dipalsu. Penyertaan Tuhan, apalagi perkenanan, itu nggak bisa ditiru. Metode bisa ditiru, perkenanan mana bisa dikopi. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham. Kalau kita taat, Tuhan yang berseru kepada kita. Merinding saya. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kalau Anda baca ayat 12 ini, siapa yang berbicara? Malaikat Tuhan dengan M huruf besar tadi, tiada lain, ini adalah penampakan, ini adalah Tuhan Yesus Kristus di perjanjian lama, sebelum dia datang ke dunia menjelma sebagai manusia. Yang disebut malaikat Tuhan M huruf besar ini bukanlah malaikat biasa. Sahut Abraham, ya Tuhan. Lalu ia dengan I huruf besar berfirman. Ini berarti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya di perjanjian lama ini, jangan kau apa-apakan anakmu, sebab telah ku ketahui sekarang. Loh, bukannya Tuhan Maha tahu ya? Kenapa kok barusan dia berkata, sekarang aku tahu, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Bukannya Tuhan yang menguji hati tahu segala sesuatu? Betul. Tapi inilah misterinya ketaatan. Waktu kita taat, sekalipun Allah Maha tahu, kita sedang memberitahu Tuhan sesuatu. Kalau mau bicara kepada Tuhan sesuatu yang mempan, itu ketaatan. Sebab ketaatan adalah bahasa sorga. Bahasa yang sangat dipandang oleh Tuhan. Sebab orang bisa ngomong apa aja terserah dia. Tapi kalau dia hanya menjadi pendengar firman, tiada kuasa. Tapi waktu dia mulai melakukan firman itu, dia memberitahu kepada Sang Maha Kuasa hatinya di mana. Tuhan tahu sih. Saya yakin dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu segala sesuatu. Kenapa masih ada episode ini? Tuhan memberi kesempatan, memberi mikrofonnya kepada Abraham. Seperti seseorang kalau lagi ngomong bicara di depan publik gitu, lalu habis itu saya pegang mikrofonnya, misalnya teman saya nih ngomong sesuatu, tapi dia malu mikrofon gini kan. Saya sih dengar di sebelahnya, saya tahu isi hatinya. Tapi kan kalayak ramai tidak mendengarnya, makanya saya ambil, saya pegang tangannya, saya angkat mikrofonnya begini, ayo deketin, supaya yang lainnya mendengarmu. Tuhan tidak menguji Abraham untuk Tuhan. Tuhan menguji Abraham untuk kita, supaya kita belajar dari teladannya dan mengikuti jejak kakinya. Sebab telah ku ketahui sekarang, tahukah orang yang taat memberitahu sesuatu kepada Tuhan? Sekalipun Tuhan Maha tahu. Betapa powerfulnya pewahyuan ini. Coba renungkan. Seringkali kita akan ngomong, Tuhan nanti aku begini. Berapa banyak orang berjanji begini, nanti kalau aku begini, aku akan melayanimu. Kalau aku begitu, aku nanti akan mulai terlibat dan mendukung misimu. Kalau kau berkati, aku mulai memberi. Kalau orang itu berubah, aku akan ampuni. Wah, yang gitu nggak mempan sih. Ampuni dulu, dan Tuhan mengerti. Dan Tuhan tahu bahwa engkau mengasihi. Anda memberitahu Tuhan hatimu di mana. Kalau waktu kita memberi dulu. Tuhan memberitahu. Kita memberitahu pada Tuhan bahwa di mana hatiku berada, hartaku berada, di situ hatiku berada. Hatiku tidak berada pada harta, tapi berada padamu Tuhan. Ayat 13, lalu Abraham menoleh setelah diberitahu malaikat, berhenti, jangan apa-apain dia. Lalu Abraham menoleh kan. Dan waktu dia menoleh, dia melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Pertanyaan saya, itu hewan tadi itu sudah nyangkut di sana berapa lama? Nggak mungkin pas noleh baru nyangkut kan? Mungkin dia sudah nyangkut di situ, dia coba-coba begitu, atau saya nggak tahu berapa lama, Alkitab nggak mencatatnya. Namun demikian, saya membayangkan
sebelum Abraham taat, dia sudah menoleh mungkin berkali-kali. Dia mulai melihat sekelilingnya. Saya curiga pada waktu dia ditanya, di sini sudah ada api dan kayu oleh anaknya, di mana domba korban bakaran itu? Saud Abraham tadi kan, Allah akan menyediakan anak domba itu. Siapa tahu Abraham mikir gini, siapa tahu sekarang Tuhan sediakan dan Tuhan ganti firman-Nya. Udah, nggak jadi. Cancel ya. Itu aja yang kamu korbankan, bukan putramu. Saya yakin waktu Abraham jawab anaknya yang kritis itu, dia pasti lihat kelilingnya. Kok nggak kelihatan ya? Entah domba jantan ini belum nyangkut ke semak belukar, atau sudah nyangkut tapi Tuhan tidak izinkan Abraham melihatnya. Yang pasti saya ambil satu kesimpulan, hanya setelah taat kita baru melihat yang Tuhan lihat. Sebelum taat, kita nggak akan kelihatan. Antara barangnya belum ada, atau sudah ada di situ, kita nggak melihatnya. Seperti orang cari kuncinya mana, tapi di depannya dia nggak tahu, nggak sadar itu kuncinya. Seringkali saya begitu, istri saya berkata, itu loh, oh iya ya. Saya percaya hanya hati yang taat akan melihat yang Tuhan ingin dia lihat. Dan waktu kita taat, Tuhan akan izinkan kita melihat karya penebusannya. Penebusan itu nggak hanya bicara tentang keselamatan kita waktu Tuhan mati untuk Anda dan saya di Kalvari. Tetapi artinya yang putus kita akan lihat penyambungnya. Yang hilang kita akan menemukannya. Shalom peace artinya kan itu. Nothing missing, nothing broken in God's good plan for you. Tidak ada yang patah, tidak ada yang hilang dalam rencana Allah, rencana Bapa atas hidupmu. Kita mulai melihat karya penebusan. Oh, ini yang setan lakukan, ternyata Tuhan gantikan. Ini yang diambil dan dicuri oleh belalang lompatan, Tuhan pulihkan. Kita mulai melihat bukan hanya redemption, kita juga melihat provision, melihat penyediaan Allah. Kita akan mulai melihat miracles-nya, mulai lihat mujizatnya. Waktu kita taat, kita akan melihat sesuatu. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kalau Anda baca ayat 14 harus hati-hati. Kata Tuhan menyediakan, di sanalah keluar satu gelar Tuhan yang sangat terkenal. Yehovah Jireh. Jehovah Jireh bahasa Inggrisnya. Yang artinya my provider atau penyedia. Dia yang menyediakan. Jehovah Jireh itu seringkali kita pakai untuk klaim-klaiman. Sebenarnya ada cerita di balik layar. Nah, ternyata ceritanya begini. Jehovah Jireh itu nggak datang kosongan. Tuhan menyediakan itu dijelaskan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang jangan di-courting. Jangan 50-50 ikut Tuhan itu. Ikut Tuhan itu harus 100. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Itu arti Yehovah Jireh sesungguhnya. Di atas ketaatan gunung Tuhan di sini adalah gunung di mana Abraham taat mempersembahkan yang Tuhan minta. Mempersembahkan anaknya di atas gunung Tuhan ini. Inilah kosa. Nanti akan disediakan, itulah efeknya. The cause and the effect. Di atas gunung Tuhan, di atas ketaatan, baru Tuhan sediakan. Nggak bisa main klaim-klaim kosongan. Yehovah Jireh. Yehovah Jireh itu artinya taat kepadaku, berani percaya kepadaku, kau akan melihat kemuliaanku. Saya kasih 3 poin untuk Anda catat. Di atas ketaatan Tuhan sediakan. Apa yang kita pelajari? Nomor 1, orang yang taat kepada Tuhan tidak usah panik. Lihat Abraham dari tadi semua dari ayat 6 sampai 14 yang saya bahas. Mana ada Abraham gemetaran pegang pisau, pegang api, ditanya sama anaknya. Itu kan kalau kita kan terpojokkan. Enggak tuh, dia tenang. Sedih pasti sedih. Dia gugup pasti gugup. Grogi sih ada grogi, tapi nggak panik. Sebab orang kalau taat sama Tuhan, percayalah, Tuhan yang suruh, Tuhan akan bertanggung jawab. Saya punya cara pandang yang simple sama Tuhan. Seperti anak kecil iman saya, dan saya ingin tularkan. Pokoknya kalau Tuhan suruh saya, Tuhan yang tanggung jawab.
Kita nggak main klaim-klaim sama orang di mana-mana bilang Tuhan suruh aku begini, Tuhan suruh begitu. Nggak punya dasar orang ngomong begitu. Yang suka ngeroh itu sembarangan, tidak punya fondasi, itu spiritual madness atau kegilaan rohani. Nggak usah tiru-tiru yang begitu. Nah, Tuhan suruh itu pasti akan jelas sekali. Tapi kalau memang Tuhan suruh kita sesuatu, apalagi tertulis dalam firman-Nya itu jelas, Tuhan tanggung jawab lah. Tenang aja. 2, orang yang taat kepada Tuhan tidak berjalan sendirian. Jangan kesepian ya. Jangan percaya setan yang berkata, kamu sendirian yang diginikan Tuhan. Di seluruh dunia banyak. Kita tidak boleh GR yang begituan. Orang yang taat pada Tuhan tidak pernah berjalan sendirian. Sekarang, nanti continually seperti tadi, 2 kali diulang demikianlah mereka berjalan bersama-sama. Di setiap kilometer hidupmu, selalu ada seseorang mendampingimu dari Tuhan. Yang 3, orang yang taat pada Tuhan, melihat yang Tuhan lihat. Kelihatan ada kambing jantan, domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Tuhan pasti akan izinkan kita melihat sesuatu yang kita nggak lihat dulu. Tunggu taat, setelah taat kita akan melihat. Ternyata rahasia berkat itu simpel. Apa itu? Taat. Mari kita minta sama Tuhan, hati yang taat. Pastilah kita akan melihat kemuliaannya di hari-hari ke depan yang susah mungkin bagi dunia. Anda akan melihat berkat Tuhan. Yang saya maksudkan berkat tidak selalu melulu tentang materi, tapi rencana Bapa yang dikenapi, rencana yang ajaib itu atas kehidupan Anda, keluarga Anda, pekerjaan dan pelayanan Anda. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Dari awal kita nyanyikan lagu doa ini, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Ajarku berharap, Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia